Halo Infiners, kembali lagi bersama saya Ridwan Anda. Nah, di sini kita akan belajar mengenai instalasi kode editor, mengenal tag, elemen, dan struktur dasar HTML. Oke. Nah, jadi apa sih itu kode editor? Kode editor adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menulis, mengedit, dan mengelola kode program. Nah, jadi kode editor itu sangat diperlukan untuk kita membuat suatu program ya. Nah, sekarang kita mari instalasi kode editor. Ya, di sini saya akan menggunakan kode editor Visual Studio Code. Nah, teman-teman bisa pakai kode editor lain, tapi di sini saya akan menggunakan Visual Studio Code. Oke. Nah, teman-teman silakan pergi ke browser dan cari install Visual Studio Code ya. Kita akan singkat menjadi VS Code aja ya. Nah, teman-teman pergi ke official websitenya dan pilih sesuai OS yang teman-teman pakai ya. Di sini saya menggunakan Windows. Nah, di sini oke. Nah, ini saya sudah selesai download dan mari kita install. Di sini I accept the agreement and next, dan ini opsional ya. Lalu kita install. Oke, sekarang sudah selesai. Mari kita klik finish. Nah, di sini teman-teman jangan bingung dulu ya. Kita akan belajar basic HTML-nya dulu gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke topik berikutnya. Jadi, apa itu tag HTML? Nah, tag HTML adalah elemen yang digunakan untuk menandai bagian-bagian dari halaman web. Setiap tag memiliki nama yang ditulis di antara tanda kurung sudut atau angle brackets, misalnya tag body. Oke, jadi di HTML itu ada beberapa tag ya teman-teman. Contohnya body, head, HTML, dan yang lainnya. Nah, lalu apa fungsi dari tag tersebut? Nah, fungsinya adalah digunakan untuk menentukan struktur dan tampilan konten di halaman web. Oke, nah seperti yang kita bahas sebelumnya, struktur konten di HTML. Ya, teman-teman mungkin udah tahu ya tentang body, dan HTML, dan title gitu ya. Nah, tag memiliki atribut yang memberikan informasi tambahan. Nah, jadi tag ini sebenarnya memiliki atribut teman-teman yang digunakan untuk memberikan informasi tambahan. Nah, contohnya pada tag HTML digunakan untuk menandai awal dan akhir dari HTML. Oke, yang kedua itu ada tag head. Tag head ini berisi informasi meta mengenai dokumen seperti karakter set yang digunakan. Nah, lalu ada title yang kita udah bahas tadi. Tag ini digunakan untuk membuat judul dari halaman web yang dibuat. Nah, title itu untuk membuat judul ya. Lalu ada body, ini berfungsi sebagai tempat penampungan di semua konten yang akan ditampilkan seperti teks, gambar, dan tautan. Lalu ada tag P atau paragraf, digunakan untuk menampilkan paragraf teks. Nah, jadi gini teman-teman, struktur HTML itu terdapat HTML ya, ada head. Nah, head ini berisi meta mengenai dokumen, ada title, body, dan paragraf ya. Sebenarnya bukan ini doang, tapi banyak lainnya seperti gambar dan video dan lainnya. Oke, selanjutnya ada struktur dasar sebuah halaman web. Nah, jadi teman-teman, halaman web itu terdapat beberapa struktur ya. Yang pertama itu kita bungkus menggunakan tag HTML. Ini menandakan dokumen HTML. Oke.
Nah, yang kedua itu ada head. Head ini berisi meta seperti title. Nah, tag title ini akan berisi judul pada halaman web kita. Oke. Dan di sini ada body untuk mengisi konten dari halaman website. Nah, teman-teman bisa kunjungi website referensi ini. Nah, di sini terdapat beberapa tag HTML yang teman-teman bisa pelajari ya. Nah, sekarang kita akan praktek bagaimana tag dan struktur dasar HTML akan ditampilkan di sebuah halaman. Oke. Nah, teman-teman pergi ke Visual Studio Code dan di sini teman-teman pilih file dan pilih new file. Nah, di sini teman-teman bisa buat new file yang namanya HTML. Oke. Nah, di sini teman-teman buat nama filenya, contohnya seperti ini, tag, karena kita lagi belajar tag HTML. Nah, ketik .html seperti ini. Ketika udah selesai, create file. Nah, di sini kita akan mengimplementasikan kode dari gambar tadi ya. Nah, ini ada elemen atau tag doctype HTML. Oke. Nah, ini maksudnya untuk mempresentasikan bahwa dokumen yang kita pakai itu HTML versi 5. Nah, ini adalah HTML yang terbaru ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan HTML versi yang terbaru, itu akan banyak sekali elemen-elemen yang terbaru ya, teman-teman bisa pakai di kode teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita akan mengimplementasikannya ke dalam file kita. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada suggestion ya atau saran kode. Nah, teman-teman tinggal klik aja dan selesai. Nah, inilah keuntungan kita menggunakan VS Code. Oke. Tapi sekarang saya nggak mau, saya akan ngetik sendiri teman-teman. Ya, biar apa? Biar terbiasa gitu ya. Oke. Nah, oke. Oke, sekarang ke baris 2-nya. Di sini ada HTML. Nah, jadi tag HTML itu dibuka dengan kurung kurawal. Nah, jadi tag HTML itu dibuka dengan kurung siku. Oke. Nah, di sini teman-teman buat HTML, nama tagnya ya, lalu ditutup dengan tutup kurung siku. Oke. Nah, ketika kita menggunakan VS Code, dia akan secara otomatis menutup tag yang barusan kita buat ya. Contohnya seperti ini tadi. Nah, teman-teman tinggal klik enter. Oke. Nah, lalu kita akan pergi ke baris 3-nya, yaitu head ya. Oke, nah di sini teman-teman langsung aja ya, biar saya cepati sedikit. Oke, di sini ada title. Nah, di title ini adalah ada konten ya, dia membungkus tag. Oke, ini namanya konten dari tag yang kita buat ya. Oke, mari kita implementasikan di sini. Title. Oke, nah di sini kontennya. Kita mau buat title namanya mau seperti apa. Nah, contohnya di sini belajar tag HTML. Oke. Nah, lalu ada yang namanya body. Dia di bawah penutup head. Oke, mari kita implementasikan di sini body ya. Nah, lalu di dalam body itu ada konten. Oke. Nah, di sini konten. Nah, lalu apa aja sih kontennya? Kontennya itu seperti yang teman-teman tahu ya, itu ada banyak, termasuk paragraf, teks dan lainnya. Nah, di sini kita akan menggunakan P atau tag P untuk paragraf untuk menampilkan teks. Oke, paragraf teks. Mari kita buat di sini tag P-nya. Kita tutup dan apa konten yang mau kita buat di dalam paragraf tersebut. Contohnya nama saya gitu atau saya lagi belajar HTML. Nah, contohnya seperti ini. Nah, lalu kita klik file dan save file atau teman-teman bisa klik Ctrl+S ya.
tekan Ctrl lalu klik S. Nah, dia akan men-save file teman-teman. Nah, dia akan menyimpan file yang barusan teman-teman buat. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana file ini akan ditampilkan di dalam browser kita, oke? Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya menyimpan file saya itu ada di directory D, belajar HTML, dan nama filenya, oke? Mari kita lihat di folder Explorer. Nah, ini teman-teman sesuaikan dengan folder yang teman-teman simpan tadi ya. Di sini saya di folder belajar HTML. Nah, sekarang teman-teman klik filenya, lalu klik kanan dan open with browser ya. Pastikan teman-teman bukanya itu menggunakan browser. Apapun bebas. Nah, tapi saya di sini menggunakan Google Chrome. Nah, ketika teman-teman klik di sini, nah, maka ada tulisan saya lagi belajar HTML. Nah, ini adalah tag P ya, atau paragraf tadi. Kita menampilkan sebuah teks di sini. Oke. Nah, ini adalah representasi dari tag HTML. Sebenarnya kita bisa buat banyak ya, termasuk heading atau judul gitu ya. Nah, lalu coba kita lihat di kode kita tadi, kita mempunyai tag title di sini. Nah, content title itu berisi belajar tag HTML. Oke. Nah, jika teman-teman lihat di sini title-nya tidak muncul. Kenapa? Karena title itu berada di tab yang kita buka, teman-teman. Ya, ini adalah tag title, dia akan dimunculkan di sini, oke? Nah, itulah fungsi tag title. Nah, sekarang teman-teman udah tahu ya bagaimana kita mengimplementasi tag HTML di kode editor dan menampilkannya di web browser kita. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai atribut. Seperti yang kita lihat, tag memiliki atribut yang memberikan informasi tambahan. Ya, jadi, nah, setiap tag itu memiliki banyak atribut, teman-teman. Oke, mari kita implementasikan ke dalam coding kita ya. Nah, di sini teman-teman bisa memberikan atribut di dalam tag pembuka. Teman-teman kasih spasi dan di sini adalah atribut yang akan kita berikan. Contohnya, oke, sekarang kita akan meletakkan atribut ke dalam tag paragraf ya. Nah, di sini seperti contoh kita akan menggunakan atribut title ya. Title ini berfungsi untuk membuat title atau judul pada elemen kita ya, pada tag kita. Nah, contohnya seperti ini adalah title. Oke. Nah, ketika saya save, oke, jangan lupa di save. Nah, sekarang kita akan pergi ke browser dan kita refresh halamannya. Oke. Nah, lalu teman-teman arahkan kursor ke teks yang kita buat. Oke. Nah, di sini muncul sebuah pop-up ya. Sebuah informasi. Di situ ada teks. Ini adalah title. Oke. Nah, ini adalah fungsi dari atribut title, teman-teman. Jadi dia akan memberikan informasi ke tag yang akan kita buat. Nah, buat teman-teman yang belum tahu dan penasaran apa aja tag dan atribut di HTML, teman-teman bisa kunjungi referensi yang ada di link bawah ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat apa aja tag dan atribut yang ada pada HTML di referensi ini. Teman-teman bisa cari W3 School dan klik HTML tutorial. Nah, di sini ada banyak sekali materi atau tutorial dari HTML. Oke. Nah, sekarang kita ke halaman HTML attributes. Klik di sini dan nah di sini ada banyak sekali ya atribut pada sebuah tag. Seperti tag A itu mempunyai atribut href. Oke. Nah, seperti tag img ini artinya image ya atau gambar, itu mempunyai atribut src. Oke. Nah, ini artinya resource ya. Resource atau link gambar yang akan ditujukan gitu.
Nah, selain itu ada banyak sekali nih ya, ada heading, paragraphs ya. Paragraphs itu yang kita demokan tadi. Nah, ada style, formatting, dan teman-teman bisa belajar di sini ada banyak sekali. Oke, mungkin segitu aja ya teman-teman video kali ini, dan saya ucapkan terima kasih. Stay tuned and see you on the next video.